Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 4, ada saya Ferdi, ada Anjali, ada Priska, dan juga ada Winto. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi mekanika kuantum. Tapi sebelum masuk ke mekanika kuantum, kita akan membahas dari materi sebelumnya, yaitu prinsip elektrolisis pada pelapisan logam ya. Nah, prinsip elektrolisis pada pelapisan logam ini disebut juga dengan metode electroplating. Metode electroplating ini yaitu dengan menggunakan elektrolit dan aliran listrik pada pelapisan logamnya. Nah, berikut adalah gambar dari metode sederhana dari pelapisan logam. Jadi sama ya dengan elektrokimia. Ada ada anoda, ada katoda, ada elektrolit yaitu dalam hal ini AgNO3, dan juga ada sumber listrik yaitu baterai. Nah, pada prinsip pelapisan logam, dalam hal ini pelapisan alat dapur misalnya, seperti sendok. Nah, di sini katoda yang dilapisi itu yaitu sendoknya sendiri ya, sedangkan adodanya itu biasanya menggunakan adoda yang inert. Nah, dalam prinsip ini digunakan perak, anoda perak. Jadi pada prinsip pelapisan sendok atau alat-alat dapur, prinsipnya itu ion Ag+ yang daripada anoda akan eee, akan melapisi sendoknya atau alat dapurnya. Jadi si alat dapur yang tadinya berkarat akan kehilangan karatnya, atau yang tadinya tidak berkarat jadi anti karat. Nah, mmm, pada prinsipnya ini, elektron akan dipindahkan dari anoda, dari Ag ke katoda, yaitu sendok. Seperti itu. Jadi, ada sumber listriknya, yaitu baterai, kemudian elektronnya akan ditransfer melalui elektrolit yang mengandung Ag sendiri, yaitu AgNO3. Nah, reaksi yang terjadi pada prinsip pelapisan ini yaitu di anodanya sendiri, Ag solid akan terionisasi menjadi Ag2+ dan 2 elektron. Kemudian reaksi di katodanya itu Ag2+ menjadi Ag solid. Nah, Ag solid inilah yang nanti melapisi sendoknya ya. Di setiap dinding sendoknya itu akan ada Ag. Nah, ada juga contoh-contoh lainnya ya, kayak seperti ini dari eee, pada logam Cu, di anodanya dipakai logam Cu. Kemudian elektrolitnya itu biasanya CuSO4 20% atau H2SO4. Nah, biasanya ini dipakai di benda-benda elektrodekoratif. Maksudnya benda elektrodekoratif itu seperti ya benda benda dekoratif yang berlapis logam yang biasanya eee, mengandung sistem listriknya. Nah, kemudian yang udah kita bahas tadi juga ada Ag. Ada Ag, biasanya contoh lainnya itu menggunakan elektrolit AgCN atau KCN atau K2CO3. Nah, ini biasanya juga dipakai untuk melapisi perhiasan atau peralatan makan. Nah, ini contoh lainnya ya, AgNO3 juga termasuk untuk melapisi peralatan makan. Ada juga yang pakai Au, pakai karbon, pakai nikel kromium. Ini untuk melapisi perhiasan juga. Ada juga yang pakai anoda Pb untuk pelapisan kromium. Biasanya ada juga logam itu maksudnya di sini pelapisan kromium, kromium itu nanti yang melapisi si logamnya, begitu ya. Ada juga Ni, sama pelapisan kromium juga. Kemudian ada juga yang biasanya digunakan untuk pada baja galvanik dan juga kaleng berlapis timah, begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum ini adalah cabang dasar fisika yang digunakan untuk menjelaskan sistem atom atau subatom. Jadi, mekanika kuantum ini merupakan apa ya,
teori perkembangan dari mekanika klasik ya, dari mekanika klasik yang berperan untuk merevisi teori-teori atom sebelumnya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi terutama di dunia mikroskopik dan bahkan di submikroskopik yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Oke, yang selanjutnya akan dibahas oleh Angelina. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam sejarah dari lahirnya mekanika kuantum. Seperti yang dikatakan Ferdi tadi, bahwa mekanika kuantum ini lahir karena gagalnya mekanika klasik dalam menjelaskan partikel dalam subatomik. Next slide, Fer. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa teori atom mekanika klasik ini itu dipelopori oleh Thomson, Rutherford, Bohr dan Rutherford, Bohr dan Sommerfeld. Nah, sebelumnya mekanika klasik ini berisi beberapa teori penemuan dimulai dari ahli filsafat Yunani yang bernama Leucippus sekitar 2,5 abad yang lalu yang menyatakan bahwa materi itu tersusun dari butiran kecil. Pendapat ini kemudian dikembangkan oleh Demokritus bahwa materi itu terdiri dari partikel-partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, konsep atom ini sebenarnya belum memberi arti yang cukup di bidang keilmuan karena masih belum bisa menjelaskan tentang apa atom itu sendiri. Kemudian setelah adanya perumusan hukum kekekalan massa dan juga hukum perbandingan tetap, teori atom kembali mulai dipikirkan oleh Dalton dan kemudian dinyatakan bahwa materi itu tersusun atas partikel-partikel yang disebut atom. Dilanjutkan dengan model atom Thomson, Rutherford, dan juga Niels Bohr. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa ternyata teori atom dari Bohr ini sendiri pun memiliki kelemahannya tersendiri, sehingga mengalami beberapa perbaikan hingga teori atom melahirkan perbaikan dan juga perkembangan pada masa berikutnya. Nah, model atom Bohr ini sendiri menggambarkan bahwa elektron-elektron mengintari inti atom pada lintasan-lintasan dengan tingkat energi tertentu atau kulit atom yang berbentuk lingkaran. Elektron-elektron bergerak dalam lintasannya secara stasioner, yaitu tidak menyerap dan melepas energi. Oleh karenanya, menurut Bohr, posisi sebuah elektron itu bergerak mengelilingi inti dapat ditentukan. Nah, namun karena pernyataan Bohr ini ditemukan kelemahannya, yaitu pada perkembangan selanjutnya seorang fisikawan yang bernama Louis de Broglie menemukan bahwa ternyata terdapat tingkatan energi yang dimiliki oleh elektron. Nah, di sini juga dia berpendapat bahwa cahaya yang merupakan gelombang memiliki sifat partikel seperti yang dijelaskan oleh Max Planck dan juga Einstein pada fenomena radiasi hitam. Next slide. Ya, ini tadi yang saya katakan tadi, munculnya teori mekanika klasik ini oleh hipotesis Broglie mengenai dualisme gelombang. Next. Nah, di sini Broglie menjelaskan bahwa setiap partikel mempunyai panjang gelombang yang sama dengan konstanta Planck, yaitu H yang dibagi dengan momentum partikel. Hal ini juga sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya oleh teman-teman yang menjelaskan mengenai hukum Planck dan juga Einstein. Nah, next. Ya, di sini kita perlu mengetahui bahwa terdapat perbedaan antara materi dan gelombang. Yang pertama, gelombang itu akan melalui batas fasa udara air dan akan mengalami refraksi, sedangkan materi tidak. Nah, gelombang juga ketika melalui sebuah slit atau lubang kecil akan mengalami difraksi dan melengkung di sekitar slit tersebut, sedangkan materi tidak akan mengalami difraksi. Terakhir, difraksi gelombang pada dua slit menghasilkan interferensi yang menguatkan dan saling meniadakan. Sehingga, next slide, berdasarkan tiga pendapat ini, kita bisa mengetahui bahwa materi dan energi dalam hal ini adalah gelombang, karena gelombang yang sedang dibahas ini adalah foton atau energi cahaya, ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua hal ini memiliki entitas yang saling berganti satu sama lain, di mana energi memiliki sifat partikel dan materi, di mana energi memiliki sifat partikel dan materi memiliki sifat gelombang. Next slide.
Nah, di sini juga dijelaskan panjang gelombang yang dirumuskan oleh Broglie bahwa jika energi memiliki sifat partikel, maka materi juga memiliki sifat gelombang, seperti hipotesisnya di awal tadi. Jika elektron memiliki gerak mirip gelombang yang orbitnya dibatasi pada jari-jari tertentu, maka ini akan merujuk pada frekuensi energi tertentu pula, seperti yang telah dirumuskan di PPT. Next. Nah, berkenaan dengan prinsip dualisme gelombang partikel yang berlaku pada elektron, Werner Heisenberg, ahli fisika Jerman juga berpendapat bahwa posisi dan momentum elektron itu tidak mungkin dapat ditentukan bersamaan dengan ketelitian yang tinggi. Nah, di sini Heisenberg berusaha menentukan sifat-sifat subatomik dan variabel yang digunakan untuk menentukan sifat atom, di mana sifat ini atau kedudukan dari elektron itu ditentukan melalui partikel X dan juga momentum P, seperti yang ada pada rumus. Nah, di sini dari prinsip ketidakpastian Heisenberg ini, beliau menyatakan bahwa kedudukan dari elektron yang sebelumnya dikatakan oleh Bohr dapat ditentukan, ternyata elektron itu tidak dapat ditentukan karena ya posisinya dapat berubah secara spontan dan tidak bisa diamati secara langsung gitu. Next. Nah, dan terakhir adalah persamaan gelombang Schrödinger. Nah, jadi Schrödinger menganggap bahwa elektron sebagai gelombang berfungsi dan memiliki fungsi yang unik. Unsur dalam persamaan Schrödinger ini tentang fungsi gelombang dalam elektron disebut juga bilangan kuantum. Pada tahun 1926, Schrödinger menganalisis persamaan matriks Heisenberg dengan fungsi gelombang yang dibuatnya untuk memprediksi perilaku elektron. Dan dari analisis yang dilakukannya, dia mengajukan konsep orbital untuk menyatakan kedudukan dalam elektron dalam atom. Nah, orbital yang menyatakan suatu daerah di mana elektron paling mungkin orbital yang dimaksudkan oleh si Schrödinger ini itu menyatakan suatu daerah di mana elektron paling mungkin atau berpeluang untuk ditemukan. Dan dalam mekanika kuantum, model orbital atom ini menyerupai awan atau sering kita kenal sebagai awan elektron. Nah, beberapa orbital ini juga nanti yang akan bergabung akan membentuk sebuah kelompok yang dinamakan subkulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winto. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari teori dan persamaan dari mekanika kuantum sendiri. Pertama itu, seperti yang dijelaskan tadi oleh Anjeli, di sini ada persamaan Schrödinger. Nah, mungkin buat teman-teman semuanya ini bukan persamaan yang asing ya, karena kita juga pernah menjumpai persamaan ini. Namun kita akan bahas persamaan Schrödinger di slide berikutnya. Pertama itu dari teorinya sendiri, yaitu kita tahu bahwa dalam mekanika kuantum itu dijelaskan adanya sifat dualisme dari cahaya seperti yang dikatakan atau dijelaskan oleh Angeli tadi, yaitu cahaya sebagai partikel atau materi dan cahaya sebagai gelombang. Nah, penjelasan terhadap suku tolakan interelektronik di Hamiltonian itu persamaan Schrödinger untuk atom-atom dan molekul banyak elektron tidak mampu diselesaikan dengan tepat. Nah, untuk melakukan penjelasan terhadap hal tersebut dilakukan dua metode pendekatan utama, yaitu ada metode variasi dan juga nanti ada teori perturbrasi. Nah, dalam mekanika kuantum sendiri kita bisa melihat notasi sebagai berikut, di mana kita lihat Fm, Fn, dan F serta G itu adalah fungsi. Nah, ke bawah ini adalah turunan-turunan atau pengintegralan nilai daripada fungsi-fungsi tersebut. Nah, perlu kita perhatikan itu dalam mekanika kuantum kita ada mengenal operator Hermitian, yaitu operator yang berfungsi untuk merepresentasikan besaran secara fisik yang bersifat linear daripada mekanika kuantum. Nah, syarat yang harus dipenuhi itu memenuhi persamaan yang ada yang teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, nah, untuk operator Hermitian sendiri memiliki 9 teorema untuk menjelaskan operator Hermitian. Yang pertama itu
eigenvalues dari operator Hermitian harus merupakan suatu bilangan real. Kemudian yang kedua itu fungsi eigen dari suatu operator Hermitian B. Di sini harusnya B-topi ya, tapi kami tidak menemukan penulisan B-topi di waktu membuat ini. Nah, harus merupakan korespondensi terhadap turunan nilai eigen dan merupakan ortogonal. Jadi fungsi dari eigen dari B sendiri termasuk dalam nilai eigen. Fungsi eigen termasuk dalam nilai eigen yang menurun atau ketika diturunkan selalu dapat dipilih untuk menjadi satu ortogonal seperti itu. Selanjutnya, teorema yang ketiga. Nah, misalnya fungsi G1, G2, dan C adalah suatu himpunan lengkap fungsi eigen dari operator Hermitian A atau P. Nah, dan dibiarkan fungsi F menjadi fungsi eigen dari A dengan nilai eigen yaitu AF sama dengan KF. Nah, nanti jika diperluas, F ini akan diperoleh F sama dengan sigma I dari AI dan GI. Nah, satu-satunya koefisien nanti yang bukan 0 adalah koefisien dari GI dan memiliki nilai eigen. Yang keempat itu operator linear A dan B memiliki satu set fungsi eigen lengkap yang sama, maka A dan B berjalan. Kemudian masih ada 5 teori lainnya, yaitu jika operator Hermitian A dan B dikomutatifkan, kita akan memperoleh fungsi eigen yang lengkap seperti itu. Nah, sebenarnya untuk teorema operator Hermitian sendiri ini dari ke-9 teorema ini yang kita terapkan dalam matematika kimia sebelumnya dalam penurunan dan untuk memperoleh persamaan-persamaan lebih lanjut. Jadi teorema ke bawah ini nanti ketika kita kembangkan lagi nanti akan diperoleh pengembangan daripada mekanika kuantum seperti itu. Selanjutnya, nah, dari mekanika kuantum sendiri memiliki beberapa postulat. Nah, postulat-postulat ini sendirilah yang akan yang membantu kita dalam menurunkan persamaan daripada gelombang tadi. Nah, bisa slide selanjutnya, Fer. Selanjutnya. Nah, dari pengembangan dari 4 postulat sebelumnya nanti kita peroleh bahwa nilai B sama dengan integral dari C aksen B topi C seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ada operatornya gitu. Operator ini yang dijelaskan tadi di Hermitian seperti itu. Nah, untuk fungsi yang di postulat 6 ini juga ini yang kita jumpai di matematika fisika, yaitu persamaan gelombang menggunakan fungsi Hamiltonian seperti itu. Selanjutnya, nah di kelas matematika kimia sendiri kita juga belajar mengenai matriks. Nah, matriks ini juga kita pergunakan dalam perhitungan mekanika kuantum yang nanti disebut sebagai prinsip matriks atau matriks representatif. Pengerjaannya itu sama seperti yang pernah kita lakukan di kelas matematika di kelas kimia matematika. Nah, seperti yang disebutkan tadi, nah di sini kita akan kembali melihat fungsi gelombang atau fungsi yang dijelaskan dari persamaan Schrödinger seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada fungsi eigen dan juga Hamiltonnya seperti itu. Kita bisa melihat hasil yang diperoleh berdasarkan teori itu sama dengan yang kita peroleh dari apa yang kita jumpai di keadaan yang sebenarnya seperti itu. Fungsi ini juga yang akan membantu kita nanti yang bisa diterapkan di aplikasi dari mekanika kuantum. Selanjutnya.
Nah, untuk contoh penerapannya itu misalnya ketika ada suatu partikel bebas. Nah, kita bisa melihat atau mengetahui kira-kira energi kinetiknya seberapa dan juga dari fase fungsi gelombang sehingga nanti kita bisa memprediksi. Kan tadi dijelaskan juga bahwa Schrödinger ini menjelaskan letak daripada elektron-elektron. Nah, menggunakan fase fungsi gelombang ini sendiri kita bisa menentukan kira-kira atau memprediksi letak daripada elektron itu sendiri. Dan selain untuk partikel bebas juga kita bisa memperoleh penerapannya itu lebih lanjut nanti dalam bentuk instrumen dalam penelitian baik itu fisika maupun kimia. Baik, sekarang kita akan membahas tentang aplikasi mekanika kuantum, baik itu dalam perkembangan teknologi atau juga ilmu pengetahuan. Jadi sebagian besar saat ini perhitungan kimia komputasi modern itu sudah mengandalkan mekanika kuantum dan banyak teknologi modern beroperasi pada skala di mana efek kuantum ini sangat berpengaruh signifikan. Nah, contoh pertama yang kita dapat yaitu laser. Nah, laser ini dihasilkan dari proses relaksasi elektron. Jadi pada saat proses ini jumlah foton akan dilepaskan dan foton ini berbeda dengan foton yang dilepaskan oleh cahaya senter. Nah, pada laser foton yang dilepaskan teratur, sedangkan pada senter foton yang dilepaskan secara acak. Dan pada laser ini emisi akan menghasilkan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu, sementara pada pada emisi dari senter itu memiliki banyak panjang gelombang gitu. Jadi proses yang terjadi, proses elektron yang terjadi yaitu elektron pada keadaan ground state pada pita valensi mendapat energi, kemudian statusnya naik menuju pita konduksi atau keadaan eksitasi. Nah, kemudian elektron tersebut kembali ke keadaan ground state tadi lagi, kemudian diikuti dengan beberapa foton yang terlepas. Kemudian agar energi yang dibawa cukup besar, maka dibutuhkan sebuah resonator yang berupa lensa atau cermin yang sering digunakan. Itu lensa dan cermin. Nah, ketika dalam resonator, maka foton-foton tersebut akan saling memantul terhadap dinding resonator, sehingga cukup kuat untuk meninggalkan resonator tersebut. Laser ini cukup kuat digunakan sebagai alat pemotong, misalnya laser karbon dioksida. Nah, demikian. Nah, kedua yaitu ada transistor. Transistor dalam yang kita lihat aplikasinya itu microchip sampai sekarang yang kita kenal penelitian dalam komputer kuantum. Nah, microchip ini atau bahasa Indonesianya sirkuit terpadu memiliki komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. Nah, pada mulanya sirkuit terpadu atau microchip ini hanya dapat memuat beberapa transistor dalam sebuah chip. Nah, akibat ukuran transistor yang besar, produksinya yang belum efisien. Karena jumlah transistor yang sedikit ini, proses mendesain sirkuit terpadu ini tergolong lebih mudah gitu. Jadi dalam prinsipnya, microchip sampai komputer kuantum dan transistor ini memiliki prinsip dari persamaan Schrödinger yang tadi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu transistor memerlukan dalam pengisian elektron dalam semacam silikon atau germanium, transistor akan bekerja dengan cara mengisi level-level energi oleh elektron. Nah, energi yang diperlukan untuk elektron menghantarkan arus. Nah, bahan yang diperlukan dalam transistor ini juga tergolong lebih efisien gitu. Nah, kalau dalam prinsipnya dengan prinsipnya komputer kuantum yaitu memanfaatkan quantum state. Nah, itu dikatakan seperti superposisi, yaitu atom bisa memiliki state plus 1, kosong, minus 1. Jadi yang pertama merilis itu ada dari IBM, yaitu komputer kuantum diciptakan dalam artificial atom yang berfungsi yang kita kenal sebagai qubit. Nah, atom buatan ini diatur state-nya yang tadi, state tadi, kemudian sesuai keinginan berada dalam kondisi diam,
yaitu 0 Kelvin, sehingga atom tidak dapat bergerak. Seperti yang kita tahu bahwa molekul itu kan bergerak sesuai prinsip gerak Brown kan. Nah, ini dikondisikan supaya dia diam. Nah, machine learning atau komputer kuantum inilah yang sekarang kita dapat tahu penelitian membawa manusia untuk melakukan kolonisasi planet Mars. Nah, untuk lebih lanjut bisa dicari jurnal yang terpercaya lainnya. Nah, ini sangat menarik yang transistor ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada MRI dan NMR. Mungkin kita sudah sering mendengar NMR. Nah, NMR ini hampir serupa, teknologi serupa seperti MRI. Nah, MRI ini sudah cukup lama dan cukup banyak digunakan di rumah sakit juga untuk melakukan scanning dalam jaringan manusia. Nah, cara kerja NMR ini yaitu menggunakan radiasi atau gelombang elektromagnetik gelombang radio. Nah, spektroskopi NMR ini merupakan fenomena interaksi antara radiasi dengan materi atau molekul, di mana spektrum yang dihasilkan sebagai akibat absorpsi dan emisi radiasi adalah karena perubahan antara dua keadaan energi spin inti yang berbeda. Jadi tetap prinsip dalam kimia kuantum gitu. Umumnya keadaan energi awal sebelum dia mengabsorpsi radiasi, spin inti ini berada pada energi yang terendah yang disebut kita kenal yaitu ground state. Nah, sedangkan keadaan energi setelah absorpsi ini ketika spin inti berada pada energi yang lebih tinggi yang kita kenal pada keadaan tereksitasi. Nah, kemudian yang keempat itu ada LED. LED juga ternyata menggunakan prinsip mekanika kuantum. Jadi LED ini terdiri dari sebuah chip yang bahannya semikonduktor yang dalam prinsip mekanika kuantumnya yaitu elektron akan bergerak dari keadaan awal dari elektrode dengan voltase yang berbeda gitu. Nah, demikian. Nah, yang kelima itu ada saklar lampu. Saklar lampu ini juga ternyata bahkan dalam keadaan sederhana pun ternyata mekanika kuantum juga sangat aplikatif, yaitu salah satunya saklar lampu. Saklar lampu ini tidak akan bekerja jika elektron tidak dapat melewati terowongan kuantum, disebut terowongan kuantum, yaitu melalui lapisan oksidasi pada permukaan kontak logam pada saklar lampu ini. Kemudian selanjutnya efek kuantum ini ternyata bukan hanya pada skala mikro, tapi juga pada skala makro, yaitu yang mungkin kita pernah dengar superfluida di mata kuliah praktikum kimia fisik 2. Jadi superfluida ini fenomena kuantum yang ditemukan pada 1938. Jadi kita mungkin pernah mendengar bom atom yang meluluh lantakan Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Jadi itu termasuk pada hasil proyek kuantum. Jadi itu termasuk dalam itu. Jadi pada tahun itu transistor ditemukan. Setelah itu transistor ditemukan. Kemudian teori elektrodinamika kuantum juga dirumuskan. Nah, dari situ jadi superfluida ini dalam definisinya ini adalah sebuah fase benda yang dicirikan dengan ketiadaan viskositas. Jadi waktu kita belajar viskositas kita tahu bahwa berarti superfluida ini pada keadaan yang mengalir tanpa akhir, tanpa disertai gesekan gitu. Sesuai dari definisi viskositas gitu. Dan dia diletakkan di dalam lingkaran yang tertutup gitu. Nah, terakhir itu pada teori kuantum ini masih digunakan pada ilmu pengetahuan yang lain. Contohnya itu
teori kuantum ini memberikan deskripsi yang akurat bagi banyak fenomena yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya, seperti radiasi benda hitam, stabilitas orbital elektron pada atom, dan ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu biologi. Ilmu ini juga memberikan gambaran pada banyak sistem biologi seperti reseptor bau dan struktur protein. Nah, kami hanya mengambil 7 aplikasi, namun aplikasi mekanika kuantum ini sebenarnya sangat banyak gitu. Dan jika mekanika kuantum ini, aplikasi mekanika kuantum ini ke kimia, kita lebih mengenalnya dengan sebutan kimia kuantum. Namun yang kami jelaskan barusan itu aplikasi dari mekanika kuantum itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa mendalaminya bagaimana prinsipnya bekerja, karena yang kami jelaskan tadi hanya dasarnya. Demikian presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya pada sesi yang disediakan. Ini referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.